Pernahkah kamu merasa, di tengah bisingnya kota dan tumpukan pekerjaan yang seolah tak ada habisnya, kamu hanya butuh satu alasan untuk berhenti sejenak? Hanya 1 detik saja untuk merasa bahwa dunia baik-baik saja? Malam ini, bagi Amira, alasan itu berdiri tepat di bawah lampu jalan yang berpendar redup. Lampu kantor baru saja padam di lantai 10. Amira melangkah keluar dari gedung beton itu dengan bahu yang terasa berat. Seolah seluruh tenggat waktu dan revisi seharian ini ikut bergelayut di sana. Udara malam menyambutnya dengan aroma yang khas. Campuran antara aspal panas yang baru saja diguyur hujan dan kesegaran yang tipis. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air di sana-sini yang memantulkan cahaya neon warna-warni dari papan reklame di kejauhan. Di ujung area parkir yang mulai melengang, sebuah siluet yang sangat ia kenal sedang bersandar pada pilar beton. Jaka. Laki-laki itu masih mengenakan kemeja kantor yang lengannya digulung hingga siku. Jam tangan di pergelangan kirinya menunjukkan angka yang sudah terlalu larut untuk sebuah pertemuan. Tapi senyumnya tidak menunjukkan rasa bosan sedikit pun. Amira berjalan mendekat, langkahnya gontai di atas aspal yang masih basah. "Masih di sini?" tanyanya pelan. Suaranya serak, sisa dari rapat panjang yang menguras energi. Jaka tidak menjawab dengan keluhan. Ia hanya mengambil alih tas laptop Amira, seolah memindahkan beban dunia dari pundak wanita itu ke tangannya sendiri. "Aku baru sampai 5 menit lalu. Hujannya bagus ya, Mir?" Amira menatap sekeliling. Area parkir ini biasanya terasa dingin dan mengintimidasi, tapi malam ini, pantulan cahaya di permukaan aspal yang mengkilap membuatnya tampak seperti lantai dansa dari kaca hitam. Ada pendar keemasan dan biru yang menari-nari di atas genangan air. "Aku capek banget, Jak," bisik Amira, jujur pada dirinya sendiri. Jaka menatap mata Amira, lalu beralih menatap hamparan aspal kosong di depan mereka. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, ia meletakkan tas laptop itu di atas kap mesin mobil dan mengulurkan tangan kanannya dengan gerakan formal yang jenaka. "Kalau begitu, bolehkah saya meminjam waktu Anda untuk satu tarian Tuan Putri?" Amira tertawa kecil, tawa pertama yang tulus sejak pagi tadi. "Di sini? Ini tempat parkir. Lagi pula, nggak ada musik." "Musik itu ada di kepala kita, Mir. Dengarkan saja bunyi tetesan air dari talang gedung itu, atau deru mobil di jalan raya sana. Itu simfoni kota kita." Jaka melangkah maju, memperkecil jarak. Ia menarik tangan Amira dengan lembut, membimbingnya ke tengah area terbuka yang paling banyak memantulkan cahaya lampu. Amira sempat ragu. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, takut ada satpam atau pengendara lain yang melihat tingkah konyol mereka. Namun, di bawah tatapan Jaka yang tenang, rasa malu itu perlahan luntur. Mereka mulai bergerak. Bukan dansa yang rumit dengan langkah-langkah terlatih, hanya ayunan tubuh yang perlahan ke kiri dan ke kanan. Ujung sepatu Amira sesekali memecah genangan air, menciptakan riak kecil yang merusak pantulan lampu neon, namun terasa sangat membebaskan. "Jack," gumam Amira sambil menyandarkan kepalanya di bahu Jaka. Wangi parfum Jaka yang bercampur dengan aroma hujan entah bagaimana terasa jauh lebih menenangkan daripada aromaterapi manapun. "Gimana kalau nanti kita tetap begini? Maksudku, setelah semua ambisi ini, kalau kota ini makin galak sama kita." Jaka mengeratkan pelukannya. Langkah mereka masih berirama mengikuti detak jantung yang tenang. "Kota ini memang gak akan pernah ramah, Mir. Dia akan terus menuntut waktu kita, tenaga kita, bahkan tawa kita. Tapi malam ini kita menangkan, kita mencuri waktu dari dia." Mereka terus berputar pelan. Di tempat yang tidak terduga, di sela-sela garis parkir yang memudar, Amira merasakan sebuah keberanian yang baru. Bukan keberanian untuk menaklukkan dunia atau naik jabatan, tapi keberanian untuk melepaskan kendali. Keberanian untuk menjadi konyol dan bahagia meski hanya di atas aspal basah yang sepi. "Aku nggak takut lagi sama hari esok kalau pulangnya ketemu kamu," ucap Amira lirih. Jaka berhenti berputar, tapi tidak melepaskan tangan Amira. Ia menatap wajah wanita itu yang kini terlihat lebih cerah. Seolah beban di bahunya benar-benar telah luruh ke dalam genangan air di bawah kaki mereka. "Ingat momen ini ya, Mir. Simpan di ingatanmu. Kalau nanti kantor terasa terlalu menyesakkan, ingat kalau kita pernah berdansa di sini." Malam itu, area parkir yang sunyi menjadi saksi bahwa kebahagiaan tidak selalu butuh panggung megah atau lagu yang diputar keras-keras. Terkadang, ia hanya butuh seseorang yang bersedia mengajakmu berdiri di tengah ketidakpastian,
menggenggam tanganmu rat-ratu, dan meyakinkanmu bahwa menari di bawah sisa hujan adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Hidup seringkali terasa seperti perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Kita berlari dari satu target ke target lain, sampai lupa bahwa momen terbaik justru sering hadir di waktu-waktu yang paling melelahkan. Keberanian sejati bukanlah tentang tidak memiliki rasa takut, tapi tentang menemukan seseorang atau sesuatu yang membuat kita berani melangkah maju, meski dunia di sekitar kita sedang terasa begitu berat. Malam ini, biarkan lelahmu beristirahat, karena esok akan selalu ada alasan untuk kembali melangkah.